Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik semua, mahasiswa program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sekolah Utama, kembali lagi bersama Dr. Aditya Chandra. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf. Selamat mengikuti. Secara garis besar, sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat itu yang sering disingkat dengan CNS ya, atau Cerebral Nervous System. Sedangkan susunan saraf tepi yang disingkat dengan PNS atau Peripheral Nervous System. Untuk susunan saraf pusat itu dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Otak atau dikenal dengan ensefalon itu terdiri dari otak besar yang disebut dengan cerebrum, otak tengah disebut dengan mesencephalon, otak kecil yang dikenal dengan cerebellum, dan sumsum lanjutan yang disebut dengan medulla oblongata. Kemudian susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar atau yang dikenal dengan otonom. Nanti kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai saraf sadar yang terdiri dari 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan otonom, saraf tak sadar nanti berkaitan dengan pembahasannya tentang saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Oke, kalau kita lihat gambar ini tentang sistem saraf ya, di mana dimulai dari satu reseptor, kemudian masuk melalui sistem saraf perifer atau melalui sistem sensorik, kemudian ditanggapi ke otak, ya, kemudian diolah di otak, apa hasil rangsangan tersebut, kemudian diterjemahkan oleh otak melalui sistem saraf pusat dan diekspresikan melalui sistem saraf motorik sehingga menjadi suatu reaksi. Oke, kalau kita bahas lebih lanjut, sistem saraf itu merupakan salah satu sistem koordinasi yang tugasnya menyampaikan rangsangan dari mana? Dari reseptor ya, untuk dideteksi atau direspon oleh tubuh. Bagaimana dia bisa direspon? Tentunya setelah ditanggapi oleh otak dan didefinisikan oleh otak apa reseptor atau rangsangan yang terjadi. Sehingga sistem saraf itu memungkinkan makhluk hidup itu tanggap dan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ada fungsi utamanya itu ada sensorik, ya. Ini yang sensorik ya. Kemudian ada integratif dan ada motorik, ya, motorik. Saya ulang lagi, kalau secara fungsinya, fungsi utama itu sistem saraf itu ada sebagai sensorik, kemudian ada integratif dan motorik. Oke, kita lihat apa definisi daripada sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik itu yaitu berfungsi untuk mengindrakan atau untuk mengamati perubahan di dalam tubuh dan di lingkungan luar tubuh. Jadi, sel saraf sensorik itu berfungsi untuk mengantarkan impuls, dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yaitu sistem saraf pusat yang dimaksud adalah otak atau ensefalon. Atau sumsum belakang medulla spinalis, di mana ujung akson dari
saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Oke, setelah sampai di otak, di integratif atau di asosiasi, atau nama lainnya disatukan atau diartikan makna dari perubahan yang terjadi dari hasil impuls tadi. Jadi sel-sel integratif ini dia terdapat atau ditemukan di sistem saraf pusat tadi ya, dan berfungsi menghubungkan, apa fungsinya, menghubungkan sel saraf motorik atau sel saraf motor dengan sel saraf sensorik ini, menghubungkan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Kemudian yang ketiga, fungsi utama sistem saraf itu adalah motorik atau menggerakkan atau memulai. Fungsinya adalah menggerakkan atau memulai kegiatan dengan bentuk kontraksi otot. Nah, terjadi kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Itu fungsi utama dari sistem saraf. Oke, reseptor itu sendiri apa? Reseptor itu sendiri adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel saraf lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Nah, kita menyebutkan rangsangan atau impuls. Rangsangan atau impuls itu sendiri apa? Rangsangan atau impuls itu adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pusat elektrik yang menjalari serabut saraf. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sistem saraf pusat. Kalau kita lihat sistem saraf pusat di sini, yang pertama ada otak. Nah, jadi yang di atas tadi kita sudah membahas ada otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf pusat ini apa? Fungsi utamanya. Fungsi utamanya itu menerima informasi ya, menerima informasi dari seluruh bagian tubuh. Setelah diterima, apalagi dianalisa. Nah, dianalisa apa informasi yang didapatkan itu. Kemudian selain dianalisa, disimpan informasi itu. Sehingga kita bisa mengingat kita pernah menerima rangsangan itu. Dan selanjutnya apa? Mengirimkan perintah berdasarkan informasi yang diterima. Nah, kemudian kalau kita lihat strukturnya ini, ya, dia otak itu dilapisi oleh selaput pembungkus otak. Nah, ini otak, ya, secara besar ya. Kemudian otak besar, otak kecil. Otak besar dan otak kecil ini dilapisi oleh selaput pembungkus otak. Fungsinya apa? Ketika terjadi benturan, dia tidak langsung mengenai otak. Jadi ada lapisan pembungkusnya. Nah, ya, yang disebut dengan mening. Mening itu ada 3 lapis. Ada dura mater, ada arachnoid, dan ada pia mater. Oke, kita bahas. Dura mater itu merupakan selaput yang kuat. Dan bersatu dengan tengkorak ya. Oke, ini dura mater. Dia bersatu dengan tengkorak, artinya dia lapisan pembungkus otak yang paling luar dari otak dan menyatu dengan tengkorak. Oke. Kemudian di bawahnya apa? Di bawahnya ada arachnoid. Nah, arachnoid itu kenapa disebut dengan arachnoid? Dia karena menyerupai seperti sarang laba-laba. Di dalam arachnoid ini terdapat cairan. Cairannya itu disebut dengan cairan cerebrospinalis.
Nah, kalau kita identikan dia semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Apa fungsi daripada selaput arachnoid ini? Fungsinya adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Ketika seorang itu terbentur mengalami kecelakaan, ya, jadi ada pembatas utama sehingga otak itu tidak langsung hancur atau dilempar batu, ya, dipukul sama orang. Jadi ada bantalan, ada bantalan yang bisa menyebabkan atau menghalangi tidak langsung terkena kepada otak. Oke, yang ketiga ada pia mater. Pia mater lapisan yang paling dalam yang berhubungan dengan otak. Apa fungsi pia mater itu? Karena dia penuh dengan pembuluh darah dan sangat dekat dengan permukaan otak, lapisan pia mater ini dia berfungsi memberikan oksigen, ya. Berfungsi memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa daripada metabolisme. Oke, itu secara garis besar tentang mening. Kemudian otak kecil, nah ini pada bagian isi belakangnya itu ada yang dikenal dengan otak kecil atau istilahnya adalah cerebellum. Oke, cerebellum itu fungsinya adalah sebagai koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Kemudian fungsi lainnya adalah pusat keseimbangan dan posisi tubuh. Jadi bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak akan mungkin dilaksanakan. Kemudian di bawahnya ada jembatan Farol. Jembatan Farol, ya, atau pon Farolis, ya. Jembatan Farol ini sendiri berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sumsum tulang belakang, ya, atau dikenal dengan medula spinalis, ya. Kemudian juga ada sumsum sambung atau yang dikenal dengan medula oblongata. Sumsum sambung atau medula oblongata itu berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis, ya, menuju ke otak. Kemudian sumsum sambung itu juga, ya, dia mempengaruhi refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, volume, kecepatan pernafasan, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar pencernaan, dan sebagainya. Kemudian fungsi lainnya apa? Sumsum sambung itu dia juga berperan untuk mengatur gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip, ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke otak besar. Jadi kalau otak besar itu bisa kita lihat di sini ada fungsinya untuk pendengaran, ya, bagian temporal, kemudian penciuman. Nah, ini kalau kita lihat kan dari depan frontal, parietal, temporal, occipital, ya. Jadi kalau fungsinya itu pada bagian temporal untuk pendengaran, ya, bagian depan itu ada untuk penciuman, kemudian daerah parietal itu untuk berbicara, perasa, kontrol motorik, kemudian sentuhan, tekanan, kewaspadaan, udah ke bagian belakang skill occipital, ya.
bahasa, membaca, dan penglihatan. Ini secara garis besar untuk otak besar. Kemudian ada juga mesencephalon, kemudian ada juga midbrain, dan ada juga tectum dan tegmentum ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita buka lebih dalam. Nanti ada mesencephalon ya. Kemudian di mesencephalon itu ada tectum, ada superior colliculi, kemudian ada ini kalau kita lihat ya, ada tegmentum ya. Kalau kita lihat fungsinya sendiri, apa secara umum fungsi daripada midbrain itu, dia sebagai pusat pendengaran ya, audio, dan pusat penglihatan atau visual. Kemudian fungsi lainnya apa? Mengatur tanggapan dari rangsangan gerak, meningkatkan daya ingat, pengembangan kemampuan inovasi dan kreativitas. Nah, kalau lebih dalam lagi, tectum dan tegmentum apa fungsinya? Kalau tectum itu berfungsi untuk proses awal penglihatan. Tepatnya kalau tectum itu di bagian superior colliculi ya. Superior colliculi ini dia fungsinya proses awal untuk penglihatan atau visual dan menggerakkan gerakan mata ke kanan, ke kiri ya. Sedangkan tectum pada bagian inferior colliculus ini dia fungsinya adalah untuk proses pendengaran. Kemudian tegmentum. Tegmentum itu adalah sistem homeostasis, keseimbangan. Juga lintasan refleks tubuh, dan yang paling utama itu adalah mengatur kesadaran. Makanya pantang sekali orang kalau petinju-petinju itu dipukul pada bagian midbrain ini, ditakutkan terkena pada bagian terutama bagian tegmentum yang mengatur fungsi daripada kesadaran. Oke, kita lanjut ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua seperti di atas tadi. Ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Nah, apa fungsi utama sistem saraf sadar ini? Sistem saraf sadar itu fungsinya adalah untuk mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak dan Anda sendiri, gitu ya. Contohnya apa? Seperti kontraksi pada otot, kaki, dan berjalan. Kita mau berjalan kan atas kehendak kita sendiri. Ya, kalau kita mau duduk, kita duduk. Kalau kita mau berjalan, kita berjalan. Kita angkat kaki, kita gerakkan tangan, dan sebagainya. Sistem saraf sadar ini sangatlah berhubungan dengan otot rangka atau otot lurik. Karena dia disusun oleh saraf otak atau saraf kranial. Nah, 12 pasang saraf kranial. Nah, nanti setelah slide ini kita akan membahas saraf 12 pasang saraf kranial dan fungsinya apa-apa saja. Jadi saraf otak atau saraf kranial itu adalah saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang. Nah, kemudian berikutnya adalah saraf otonom. Saraf otonom itu atau dikenal dengan saraf tak sadar. Fungsinya adalah mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak. Artinya otak nggak dapat mengaturnya, dia berjalan dengan secara konstan dan terus-menerus tanpa harus diatur oleh otak. Contohnya apa? Detak jantung. Berdetak terus, lup, 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 lup. Dan itu tidak dipengaruhi oleh otak.
Kemudian gerak saluran pencernaan ketika kita makan karbohidrat, kita makan daging, kita makan nasi, kita makan semuanya, maka sudah sampai di faring, esofagus dan sebagainya, itu diatur tanpa kita sadari. Kamu bayangkan saja ketika kamu sadar, jika diatur secara sadar setelah masuk ke dalam mulut, maka kamu harus berpikir bagaimana cara dia masuk ke faring, kemudian esofagus, lambung, aduh capek, habis waktu sampai di situ. Maka Allah sudah menakdirkan ada yang berjalan dengan sendirinya, tetapi walaupun dia berjalan dengan sendirinya atau saraf tak sadar, semua itu harus dikontrol, dikontrol tetap baik. Karena beberapa faktor makanan itu bisa memicu detak jantung itu tidak stabil, bisa takikardi atau bisa bradikardi, sehingga tekanan darah itu bisa meningkat dan sebagainya. Oke, kita bahas lebih dalam. Yang pertama tentang saraf sadar ya. 12 pasang saraf kranial. Nah, ini dia. Jadi kalau urutan sarafnya ada nomor 1 sampai dengan nomor 12. Saraf urutan nomor 1 disebut dengan saraf olfaktorius. Nama sarafnya itu saraf sensorik ya. Nah, kedua optikus, ketiga oculomotorius, keempat trochlearis, kelima trigeminus, keenam abdusen, ketujuh facialis, ke-8 auditorius, ke-9 glossopharyngeus, ke-10 vagus, ke-11 accessorius, dan ke-12 adalah hypoglossus. Sifat sarafnya kalau urutan olfatorius sensorik, fungsinya itu dia lebih berfungsi pada penciuman hidung ya, jadi berfungsi sebagai alat penciuman. Kita bisa mencium bau kopi, kita bisa mencium bau makanan, atau kita bisa mencium bau parfum. Itu dipengaruhi oleh saraf kranial ke-1 atau nervus olfaktorius. Artinya ketika kita sudah tidak bisa dan tidak mampu mencium wangi-wangian, kopi, bau, dan sebagainya, maka ada masalah pada saraf nervus olfaktorius. Yang kedua adalah nervus opticus. Dia sifat sarafnya sensorik juga. Fungsinya untuk apa? Untuk penglihatan. Berarti dia berada pada bola mata. Kemudian saraf ketiga itu adalah saraf nervus oculomotorius. Dia sifat sarafnya motorik. Pada mata juga. Berarti dia atas kehendak kita, yaitu menggerakkan bola mata dan mengangkat kelopak mata. Kita menggerakkan bola mata kita ke kanan dan ke kiri kan atas kehendak kita. Maka itu dipengaruhi nervus oculomotorius. Ketika kita tidak mampu menggerakkan mata kita ke kanan dan tidak mampu menggerakkan mata kita ke kiri dan mengangkat kelopak mata, itu menunjukkan ada kerusakan daripada saraf nervus oculomotorius. Yang keempat, nervus trochlearis. Nah, itu sifat sarafnya motorik juga. Letak sarafnya itu pada mata. Fungsinya untuk apa? Untuk memutar mata dan menggerakkan bola mata. Jadi ketika kita mampu memutar-mutar bola mata kita dan menggerakkan bola mata kita, itu berarti nervus trochlearisnya masih bagus. Oke, dokter lanjut untuk nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini ada 3 cabang dia ke ophthalmicus, maxillaris, dan mandibula. Ophthalmicus itu fungsinya itu motorik dan sensorik ya. Dia lebih fungsinya itu pada seputar kulit kepala dan kelopak mata atas. Kalau maxillaris itu rahang atas, palatum dan hidung. Jadi ketika kita bisa menggerakkan maksila kita, rahang atas kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu menunjukkan nervus trigeminus cabang maxillaris itu masih berfungsi. Kalau mandibula itu ke rahang bawah dan lidah ya. Nah,
Jadi fungsinya untuk motorik dan sensorik pada rahang bawah dan lidah. Kita lanjut untuk urutan saraf kranial yang keenam, yaitu abusen. Abusen sarafnya itu saraf motorik, artinya kita gerakkan masih pada mata, yaitu menggoyangkan sisi mata, gitu ya. Kemudian fasialis itu pada otot lidah, menggerakkan lidah dan selaput lendir rongga mulut. Kemudian auditorius itu pada pendengaran, rangsangan pendengaran pada telinga. Itu sarafnya itu saraf sensorik. Kemudian yang kesembilan itu glosopharyngeus. Glosopharyngeus itu sifat sarafnya itu sensorik dan motorik. Dia terdapat pada faring, tonsil, dan lidah, dan berperan sangat terhadap rangsangan cita rasa. Kita bisa merasa manis pada ujung depan lidah, itu disebabkan karena nervus glosopharyngeus itu masih berfungsi, dan juga kita bisa merasa pahit pada pangkal lidah bagian belakang, itu juga menunjukkan nervus glosopharyngeus kita masih berfungsi dengan baik. Kita juga kita tidak bisa merasakan rasa asam dan asin pada lidah kita bagian kanan dan kiri, itu menunjukkan nervus glosopharyngeus kita sedang bermasalah. Kemudian nervus yang ke-10 adalah nervus vagus. Itu dia berfungsi pada jantung, lambung, usus halus, dan lari. Kemudian aksesorius. Aksesorius itu pada leher, ya. Leher dan otot leher. Kita bisa menggerakkan leher ke kanan, ke kiri. Ya, kemudian hipoglossus itu otot-otot lidah dan cita rasa pada lidah. Itu adalah 12 daripada sistem saraf kranial. Oke, kita lanjut ke saraf otonom, ya. Saraf otonom itu dibagi menjadi dua, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kalau adik-adik lihat, antara simpatis dengan parasimpatis itu berlawanan. Dan kalau kita lihat juga, simpatis itu serabut sarafnya keluar dari tulang belakang. Sedangkan parasimpatis itu keluar serabut sarafnya keluar dari otak. Nah, jadi antara simpatis dan parasimpatis itu berlawanan. Kalau simpatis meleburkan pupil mata, kalau yang parasimpatis menyempitkan pupil mata. Kalau yang simpatis menghambat sekresi kelenjar ludah, kalau yang parasimpatis merangsang kelenjar ludah. Kemudian kalau simpatik mempercepat denyut jantung, kalau yang parasimpatisnya memperlambat denyut jantung. Nah, begitu seterusnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf simpatik atau sistem saraf parasimpatik? Yang dimaksud dengan sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostasis. Homeostasis itu keseimbangan tubuh. Dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Jadi untuk mengatur keseimbangan tubuh kita itu lebih ditekankan pada sistem saraf parasimpatik. Sedangkan sistem saraf simpatik itu mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab terhadap respon terhadap sesuatu yang untuk berlawanan atau lawan atau lari. Seperti mempercepat denyut jantung tadi, ya, menghambat aktivitas lambung dan usus, merangsang pelepasan glukosa, merangsang medula adrenal, dan sebagainya. Perbedaan yang sangat mendasar antara simpatis dan parasimpatis, kalau saraf simpatik menyebabkan kontraksi pada otot atau kontraksi pada organ tubuh, sedangkan parasimpatik menyebabkan relaksasi pada organ yang sama. Jadi satu kontraksi yang simpatik, ya, sedangkan yang parasimpatik relaksasi. Oke. Kita lanjut, ya.
Kalau kita lihat ini perjalanan gerak sadar dan gerak refleks, ya kalau yang gerak sadar itu dari perjalanan impuls dari reseptor, kemudian diterima oleh neuron sensorik, dibawa ke otak, diolah, dan disampaikan ke neuron motorik, terjadilah efektor. Sedangkan kalau yang gerak refleks, perjalanan impuls dari reseptor, kemudian diterima oleh neuron sensorik, tapi dia dibawa ke pusat saraf sumsum tulang belakang. Barulah ke saraf motorik, kemudian terjadinya efektor. Nah, itu gerak refleks ya. Oke, kita masuk lagi ke sarafnya sendiri. Ini adalah gambar sel saraf atau neuron. Nah, neuron ini sifatnya neuron. Nur kalau bahasa itu cahaya, nur itu cahaya, on itu cahaya yang hidup. Artinya sel saraf ini bisa berkembang tergantung bagaimana kita membuat dia berkembang. Karena sel saraf ini berfungsi atau neuron ini berfungsi untuk menyimpan memori-memori yang ada dalam hidup kita. Seperti komputer, memori pada komputer, chip pada komputer. Jadi semakin memori ini diisi data, maka komputer itu semakin banyak datanya. Tapi ketika kita beli komputer baru atau laptop baru, kita tidak pernah mengisi datanya, maka kosong, tidak ada data. Begitu juga dalam otak kita, yang dikenal dengan sel saraf atau neuron. Pada saat dilahirkan, seseorang itu hanya 15% sel sarafnya yang hidup. Jadi bagaimana dia bisa mencapai 90% dan 100% tergantung bagaimana cara orang tua dan cara kita untuk mengisi dan menghidupkan neuron ini. Banyak penelitian yang mengatakan bahwasanya dengan memberikan baca Al-Quran, kalau orang Islam ya, itu bisa meningkatkan persentase daripada neuron ini. Itu bisa kita lihat pada anak-anak yang dengan sefalgia ya, yang bisa anak-anak yang anak-anak yang kelemahan mental, dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengingat, atau bahasa awamnya anak-anak idiot. Seperti yang kita lihat pada acara-acara Hafiz Quran itu. Walaupun dia terbelakang mental, tapi karena orang tuanya menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dengan sendirinya neuron ini bisa tumbuh dengan sempurna. Maka pada saat dia sudah bisa bicara, yang keluar dari mulut dia itu adalah Al-Quran gitu. Jadi jangan artikan kalau satu neuron itu rusak, dia akan mempengaruhi yang lain, tidak salah. Jadi kalau satu neuron itu yang bermasalah, maka otak manusia itu memiliki ribuan juta neuron yang akan bisa berfungsi. Maka tidak ada sebenarnya manusia itu yang ditakdirkan bodoh. Asalkan kita bisa mengoptimalkan fungsi neuron ini, insya Allah. Makanya kalau kita lihat kenapa orang bisa menguasai bahasa sampai 100 bahasa, kenapa ada dokter yang sangat pinter, ada bisa mencetak ilmu yang begitu banyak, ya kan? Karena memang otak kita mampu. Sekali lagi saya ulangi, karena neuron di otak kita itu mampu. Maka adik-adik mahasiswa kedokteran, program studi pendidikan dokter FK Abdul Tama, tidak boleh ada yang tidak mengisi neuronnya ini dengan ilmu pengetahuan. Ya, isi selalu, isi selalu, isi selalu. Maka akan bisa nampak bedanya nanti kalian ketika uji kompetensi dokter ya.
Ada di situ yang sekali tembak lulus, sekali ujian lulus, ada yang sampai 10 kali, 20 kali bahkan. Nah, kenapa? Itu dibedakan karena ada yang mengisi memorinya itu, neuronnya itu, dan ada yang hanya bermain-main pada saat kuliah. Maka saya selaku dosen mengajak kepada seluruh kepada seluruh mahasiswa untuk mengaktifkan neuron kalian dengan cara menginput data-data perkuliahan dan mencoba soal-soal ujian dan belajar terus tanpa patah semangat ya. Oke, kita lanjutkan sel saraf neuron. Itu ada bagian-bagiannya, ada inti sel, ada dendrit, ada badan sel, ada akson, ada sulbung melin, ada sel sahwan, ada nodus referior dan sinapsis. Oke, kita bahas satu-satu. Nukleus inti sel. Apa inti sel itu? Fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ada dendrit, menghubungkan impuls rangsang dari reseptor ke badan sel. Kemudian ada badan sel, fungsinya menerima impuls rangsang dari dendrit dan melanjutkan ke akson. Nah, ada akson, ini aksonnya. Akson atau neuron menghubungkan impuls rangsang dari sel saraf berikutnya ke efektor. Kemudian ada melin, sulbung melin. Fungsinya adalah pelindung akson dari kerusakan. Kemudian ada sel sahwan, membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurin. Kemudian ada nodus ringfire, itu mempercepat transmisi impuls saraf, dan ada sinapsis untuk penghubung antara ujung akson satu sel saraf dengan dendrit sel saraf yang lainnya. Nah, ada sinapsis ini yang sebagai penghubung. Jadi semakin banyak kalian hidupkan isi data di neuron ini, maka semakin banyaklah sinapsis dari sel saraf yang satu akan terhubung kepada sel-sel saraf yang lain. Itu prinsipnya. Mudah-mudahan adik-adik pahami ya. Sama seperti kita hidupkan lampu satu saklar ya. Kita hidupkan satu, tapi ada beberapa cabang, maka dia bisa menjalar dan menghidupkan yang lain. Nah, semoga pemahaman ilmu ini memberikan semangat kepada kalian untuk terus berusaha dan terus berkarya. Memang ada orang yang ditakdirkan secara genetik itu dari orang tua yang pintar. Maka sekali diberikan perkuliahan, dia bisa menerimanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita genetiknya yang ditakdirkan bukan dari orang tua atau dari DNA yang memang pintar. Karena prinsipnya neuron ini diisi. Ya. Nah, semakin banyak kita isi, maka semakin banyak pula lah dia akan tersambung antara satu sinap ke sinap yang lainnya. Nah, dokter lanjut ke macam-macam neuron ya. Macam-macam neuron dan fungsinya. Yang pertama ada sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Atau neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron motorik. Nah, ini sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini di atasnya itu ada reseptor. Berarti dia dari sel reseptor menghubungkan ke sistem saraf pusat ya. Nah, ya. Membawa rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Nah, kemudian ada yang kedua adalah sel saraf penghubung. Nah, sel saraf penghubung ya. Nah, kemudian sel saraf sensorik ini, sel saraf penghubung menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah neuron motorik, yang menghubungkan, membawa perintah dari sistem saraf pusat ke efektor. Kalau kita lihat macam-macam neuron, jumlah neuron, maka ada yang multipolar neuron, ada bipolar neuron, ada unipolar neuron, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan neuron multipolar? Nah, neuron multipolar ya, ini kan banyak cabang neuronnya nih. Ini aja kalau kita lihat neuron-neuronnya banyak gitu kan. Nah, maka dia bisa terhubung dengan neuron-neuron yang lain.
Nah, neuron multipolar memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Nah, ya, neuron multipolar. Dia memiliki satu akson, ini satu akson dan beberapa dendrit. Nah, ini dendrit-dendritnya ya yang menghubungkan ke sinap yang lainnya. Nah, ini nanti kan berhubungan dengan ini dia. Yang di sini dia akan berhubungan yang di sini. Ya, jadi neuron multipolar ini memiliki satu akson, beberapa dendrit. Nah, coba kita lihat cabangnya. Nah, gitu ya. Nah, terdapat paling banyak di mana dia dalam tubuh ya. Contohnya neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian neuron bipolar. Neuron bipolar. Apa pengertian neuron bipolar? Yaitu neuron yang memiliki dua uluran, yaitu akson dan dendrit. Nah, kemudian badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari dua ujung badan sel. Terdapat paling sering di mana? Di retina, koklea, dan epitel olfaktori. Kemudian neuron unipolar itu memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Contohnya terdapat pada hewan-hewan tingkat rendah seperti protozoa. Nah, kita masuk kepada bagian ujung daripada neuron tadi, yaitu sinap. Sinap itu sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain fungsinya ya. Nah, tempat sambungannya itu bisa di tiga tempat, di aksosomatik, aksodendritik, dan aksonik. Aksosomatik itu antara akson dengan badan sel ya. Kalau aksodendritik antara akson dengan dendrit, dan aksonik antara satu akson dengan akson yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat nih sambungan ini akson yang ini sel saraf yang lainnya nih. Ya, sel saraf yang lain ini bisa ini satu sel saraf yang terhubung ya. Ini di sini bisa terhubung satu, di sini bisa terhubung satu, di sini bisa terhubung satu. Ya. Nah, kalau kita lihat yang paling belakang ini, maka sel saraf yang satu berhubungan dengan sel saraf ini, dia terhubung di akson dan akson, maka disebut dengan aksonik. Kalau antara satu akson berhubungan dengan akson dengan sel saraf neuron yang lainnya di badan sel, maka disebut dengan aksosomatik. Jika terhubung dengan akson yang satu dengan dendrit, maka disebut dengan aksodendritik. Nah, jadi ada tiga tempat tadi, aksodendritik, aksonik, dan satu lagi aksonik ya. Aksosomatik, aksodendritik, dan aksonik. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana hantaran listriknya menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Maka kalau adik-adik lihat nih ya kan, ini dari dendritnya menghantarkan impuls listrik ke badan sel. Nah, kalau ke badan sel tadi disebut dengan aksosomatik ya. Kalau dia terhubung ke dendrit juga aksodendritik. Nah, gitu ya. Barulah dihantarkan nanti molekul-molekul neurotransmitternya. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Begitu indah Allah ciptakan, jadi begitu banyak yang bisa kita isi. Nah, bagaimana reaksi atau sebelumnya dokter sampaikan dulu struktur sinap ini. Nah, struktur sinap itu sinap yang menerima neuron dipanggil dengan membran postsinaptik. Sedangkan bagian sinap yang memulakan neuron disebut dengan membran presinaptik. Nah, pada terminal prasinaptik ya, ini prasinaptik, ini postsinaptik, itu terdapat banyak vesikel sinap. Nah, ini vesikel sinap, vesikel sinap. Vesikel sinap ini dia mengandung neurotransmitter
atau yang sering kita pahami tentang bahan kimia yang akan menyebabkan perubahan pada possinap dalam menerima neuron. Nah, apa saja neurotransmitter pada vesikel sinap ini? Ada asetilkolin. Asetilkolin itu terdapat di mana ya? Di seluruh tubuh. Ada norepinefrin atau noradrenalin. Dia terdapat pada sistem saraf simpatik. Ada serotonin yang terdapat pada sistem saraf pusat dan otak, dan juga ada dopamin dan sebagainya. Oke, bagaimana mekanismenya dari satu sinaptik ke postsinaptik? Yang pertama, molekul neurotransmitter disintesis dari perikusul dengan katalis enzim. Ini dia prosesnya. Nah, yang kedua, molekul neurotransmitter disimpan dalam vesikel. Ini vesikelnya, ini neurotransmitternya yang tadi dokter sebutkan. Ada noradrenalin, asetilkolin, dopamin dan sebagainya. Tergantung letaknya di mana. Kemudian ini yang ketiga, neurotransmitter yang bocor dari vesikel didegradasi oleh enzim. Ya, enzim itu kita ketahui adalah mempercepat proses suatu reaksi. Kemudian yang keempat, dia menuju ke sini diterima oleh reseptornya. Potensial aksi menyebabkan vesikel bergabung dengan membran presinap, ya, dan melepaskan neurotransmitter ke sinap. Melepaskan neurotransmitter ini pecah nih oleh enzim degradasi, ya, kemudian melepaskan neurotransmitternya nih, ya, diterima oleh otoreseptor dulu, kemudian diterima lagi oleh reseptor pada possinap. Ya, nah, jadi seperti ini. Pecah, keluar neurotransmitternya, kemudian di possinapnya ada reseptor yang menerimanya. Atau dengan kata lain nomor 6 nih ya. Nomor 6, molekul neurotransmitter yang dilepaskan berikatan pada reseptor postsinap. Nah, yang nomor 7-nya, molekul neurotransmitter yang dilepaskan diaktifasi baik oleh enzim uptake maupun degradasi enzimatik. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menghidupkan neuronnya, selamat jadi pintar. Tidak ada yang tidak boleh tidak pintar, karena memori itu akan bisa diisi, neuron itu akan bisa diisi. Dokter doakan semoga kalian sukses menjadi dokter-dokter yang baik dan berdedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan kesehatan. Saya Dr. Aditya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.